syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Meskipun diri kita sering mengecewakan Allah, sering membuat Allah Subhanahu wa ta'ala murka ataupun marah, namun sampai detik ini, sampai saat ini, Allah Subhanahu wa ta'ala masih memenuhi kebutuhan-kebutuhan kita. Allah Subhanahu wa ta'ala masih senantiasa berbuat baik kepada kita. Ini adalah nikmat yang wajib kita syukuri. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Sekiranya kalian hendak menghitung nikmat Allah, silahkan, tetapi kalian tidak akan mampu untuk membilangkannya. Kemudian salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada uswah hasanah kita, suri tauladan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan seluruh pengikutnya yang setia hingga yaumil qiyamah. Bapak Ibu yang kami hormati, rahimani wa rahimakumullah. Tentu tidak asing lagi di telinga kita salah satu hadis yang berbicara tentang keutamaan menyambung tali silaturahim. Di antara hadis yang sering kita dengar berkaitan dengan tema ini adalah sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ahabba an yubsata lahu fi rizqihi wa yunsa'alahu fi atharihi falyasil rahimahu. Rawahul Bukhari. Artinya, barang siapa yang ingin diluaskan rezekinya, dipanjangkan umurnya, hendaknya dia menyambung tali silaturahim. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Bapak Ibu yang kami hormati, secara tekstual hadis ini berlawanan dengan firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antaranya adalah apabila telah datang ajal seseorang, maka dia tidak akan mampu untuk mengakhirkannya, menundanya atau memajukannya. Berarti timbul pertanyaan Bapak Ibu sekalian, ajal itu bisa ditambah atau tidak? Sebentar, ini penting Pak. Ajal itu bisa ditambah atau tidak? Jawabannya bisa iya, bisa tidak. Baik, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, ulun berikan ilustrasi sebagai pendekatan. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan kepada malaikat yang ada di langit dunia, wahai malaikatku, jika fulan, orang ini menyambung tali silaturahim, maka umurnya 100 tahun. Namun tidak menyambung tali silaturahim, maka berikan umurnya 60 tahun. Berarti yang mana Pak? Yang 100 atau yang 60? Bisa 100, bisa 60. Tetapi malaikat yang diberikan berita tadi tidak mengetahui hakikat orang yang ada di muka bumi. Apakah dia menyambung tali silaturahim ataukah dia tidak menyambung tali silaturahim? Kapan malaikat ini tahu bahwa seseorang atau fulan menyambung tali silaturahim?
Jawabannya setelah terjadi. Betul atau tidak, Pak? Maka Bapak Ibu sekalian, di antara keyakinan ahlu sunnah wal jamaah bahwa umur itu bisa dipanjangkan. Umur itu bisa dipanjangkan. Memang beberapa ulama berselisih pendapat terkait apa maksud dari dipanjangkan umurnya. Di antara mereka ada yang mengatakan maksudnya adalah umurnya diberikan keberkahan, dibarokahi umurnya. Di dalam 24 jam waktunya diisi dengan perkara-perkara yang bermanfaat. Sholat 5 waktu selalu dijaga. Setelah sholat 5 waktu selalu menjaga sholat rawatib dan juga zikir setelah sholat. Ini adalah ganjaran bagi orang-orang yang menyambung tali silaturahim. Allah akan mengilhamkan kepada dirinya untuk menjadi orang baik. Allah akan mengilhamkan kepada dirinya untuk menjadi orang yang selalu memanfaatkan waktu dan umurnya. Ini makna yang pertama. Jadi yang diberkahi umurnya. Meskipun umurnya 40 tahun. Meskipun umurnya 20 tahun. Tapi diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tentu kita sering mendengar para ulama yang di umur muda kemudian meninggal, tetapi meninggalkan karya-karya yang besar yang sampai detik ini dimanfaatkan oleh kaum muslimin. Itulah yang dinamakan dengan keberkahan umur. Tentu kita pernah mendengar Utsman bin Affan radhiyallahu anhu yang mewakafkan sebagian hartanya, bahkan sampai detik ini dikatakan sebagian hartanya masih ada. Yang diwakafkan itu masih ada. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu sekalian, maksudnya adalah umur yang diberitahukan kepada malaikat yang ada di langit dunia. Berarti kalau nyambung tali silaturahim, umurnya nggak jadi 60. Jadinya berapa, Pak? 100. Dan yang mengetahui bahwa orang ini akan menyambung tali silaturahim atau tidak, bahwa berapa jumlah umurnya, hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Yang tercatat rapi di mana? Al-Lauhul Mahfud. Tidak ada yang tahu kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang tahu kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Ini maksud dari dipanjangkan umur. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, bukan hanya dua keutamaan yang tadi disebutkan saja. Tadi kita sebutkan yang pertama diluaskan rizkinya, yang kedua dipanjangkan umurnya beserta dua tafsirannya. Tadi sudah kita sebutkan. Ternyata manfaat dari silaturahim bukan hanya dua, Bapak Ibu sekalian. Banyak sekali. Di antaranya yang ketiga adalah menjauhkan seseorang dari neraka dan mendekatkannya kepada surga. Di dalam sebuah hadis Nabi SAW pernah ditanya oleh seorang badui. Seorang badui tadi mengatakan, akhbirni, wahai Muhammad, beritahukan kepadaku ma yuqarribuni minal jannah wa yubaiduni minan nar. Amalan apa saja yang bisa membuatkan diriku dekat dengan surga dan bisa menjauhkan diriku dari neraka. Kemudian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab, ta'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an. Engkau beribadah hanya kepada Allah dan engkau tidak menyekutukannya dengan apapun. Ini dinamakan tauhid.
beribadah hanya kepada Allah, tidak menyekutukan Allah. Ustadz, memangnya ada muslim yang menyekutukan Allah? Ada atau tidak, Pak? Banyak. Ketika kita tidak jadi kecelakaan di jalan, nggak jadi tabrakan di jalan, kemudian ada seseorang yang menyelamatkan kita, kadang-kadang terucap dari bibir kita, kalau bukan antum, kalau bukan pian, saya sudah mati. Jujur nggak, Pak, kalimat ini, Pak? Sesuai syariat atau tidak? Tidak. Seharusnya yang kita ucapkan, kalau bukan karena Allah, kemudian pian. Yang pertama tetap siapa? Allah. Karena yang menyelamatkan kita tidak ada satu zat pun yang bisa melakukannya melainkan Allah. Ketahuilah, seandainya seluruh umat berkumpul untuk memberikan madarat kepadamu, kalau bahasa kita, untuk memblok antum, kalau mereka berusaha untuk itu semua, tetapi Allah mengatakan tidak, maka itu tidak akan terjadi. Maka ketika diri kita berada dalam mara bahaya kemudian diselamatkan, sejatinya yang menyelamatkan siapa, Pak? Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan fulan. Maka di dalam kitab-kitab tauhid disebutkan bab lau. Lau itu artinya seandainya. Tentu pembahasannya cukup panjang, tidak semua lau itu dilarang, ada yang diperbolehkan juga. Maka seorang muslim tidak boleh meremehkan masalah tauhid. Tauhid itu harus diulang-ulang sampai mendarah daging di dalam diri kita, sehingga menghasilkan sosok yang kuat selalu menyerahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ala rabbihim yatawakkalun. Ini amalan yang pertama. Kemudian amalan yang kedua, wa tuqimus shalah. Kalau engkau ingin dihindarkan dari api neraka, masuk ke dalam surga, amalan yang kedua yang paling penting setelah tauhid adalah dirikanlah sholat. Dirikanlah sholat. Kemudian amalan yang ketiga, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa tu'tiz zakah, engkau bayar zakat. Dan amalan yang keempat yang disebutkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah wa tasilur rahim, engkau menyambung tali silaturahim. Ini keutamaan yang kedua, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian keutamaan yang selanjutnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyasil rahimahu." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya ia menyambung tali silaturahimnya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala akan mendatangkan kasih sayangnya kepada orang yang senantiasa menyambung tali silaturahim. Di dalam sebuah hadis, ar-rahimu mu'allaqatun bil arsy. Ikatan rahim itu tergantung di arsy. Kemudian diteruskan, taqulu, rahim mengatakan, bukan Masjid Ar-Rahim, Pak ya. Maksudnya rahim ya. Berasal silatu dan ar-rahim. Ya. Rahim mengatakan, man wasalani wasalahullah. Barang siapa yang menyambungku, maka Allah akan menyambungnya. Wa man qata'ani qata'ahullah. Barang siapa yang memutusku, maka niscaya Allah akan memutusnya pula. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dan ternyata Bapak Ibu sekalian, masyarakat yang akur dengan keluarganya, masyarakat yang kenceng silaturahim dengan karib kerabatnya, biasanya akan membentuk negeri yang makmur, desa yang makmur, kota yang makmur.
Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wasilatur rahim wa husnul khuluq wa husnul jiwar yu'ammirud diyara wa yazidani fil a'mar. Menyambung silaturahim, berakhlak mulia, serta berbuat baik kepada tetangga bisa membuat negeri makmur dan juga bisa memanjangkan umur. Pernah nggak Pak masuk sebuah desa, negerinya makmur, desanya ayem, tentrem, panen setiap tahun? Pernah masuk Pak ya? Alhamdulillah di beberapa desa di Kalimantan saya merasakannya. Ada ruh-ruh seperti itu. Roh desanya itu nampak sekali, kerukunan umatnya juga nampak sekali. Mungkin di antara penyebabnya adalah warganya gemar menyambung tali silaturahim. Sebagaimana tadi yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentu saja ada hal yang lebih penting daripada hanya mengetahui keutamaan menyambung tali silaturahim. Apa itu? Yaitu siapa saja keluarga kita yang hukumnya wajib untuk disambung tali silaturahimnya. Dan siapa saja keluarga kita yang hukum menyambung tali silaturahimnya sunnah. Ini yang wajib kita ketahui, yang harus kita ketahui. Jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, yang wajib untuk kita sambung tali silaturahimnya, tentunya ada perbedaan pendapat di kalangan ulama. Ringkasnya, Bapak Ibu sekalian, pendapat pertama adalah yang kerabat merupakan mahram kita. Apa artinya mahram, Bapak Ibu sekalian? Apa bedanya mahram dengan muhrim? Beda atau sama ini? Mahram dengan muhrim. Orang Indonesia itu bermaksud mengatakan mahram dengan kalimat muhrim. Ini bukan muhrim saya. Padahal Bapak Ibu sekalian, muhrim itu apa tadi Pak? Yang sedang atau sudah masuk ibadah haji, ihram. Berasal dari kata apa? Ihram. Mahram artinya adalah karib kerabat yang tidak boleh dinikahi. Karib kerabat yang tidak boleh dinikahi. Contohnya siapa Pak? Orang tua kita. Kemudian ke atas kakek kita, ya. Kemudian nenek kita, kakak kita, adik kita, paman kita dari jalur ayah, atau bibi kita berarti dari jalur ibu atau dari jalur ayah dan ibu. Paman dan bibi. Ini beberapa karib kerabat yang tidak boleh apa? Dinikahi. Kalau sepupu boleh enggak Pak? Sepupu? Boleh. Sepupu boleh. Tapi termasuk karib kerabat atau bukan? Sepupu? Termasuk karib kerabat. Kan anaknya paman. Paman itu bisa adiknya bapak atau kakaknya bapak. Berarti mereka adalah karib kerabat kita. Ada hubungan rahim dengan kita. Ada hubungan darah dengan kita. Ini yang wajib untuk kita sambung tali silaturahimnya. Pendapat yang pertama. Apa tadi pendapat yang pertama? Karib kerabat yang merupakan mahram kita. Artinya tidak boleh apa? Tidak boleh kita nikahi. Kemudian yang kedua adalah yang menjadi ahli waris kita. Karib kerabat yang menjadi ahli waris kita. Itu yang wajib di silaturahimi. Kemudian pendapat yang ketiga adalah karib kerabat siapapun dia. Yang penting ada hubungan darah, bukan musaharah dan juga bukan karena persusuan. Karena persusuan maka tidak wajib untuk disambung tali silaturahmi karena tidak ada kaitan dengan darah. Tidak ada kaitan dengan rahim. Yang kedua adalah karena pernikahan.
adik istri, paman istri, bapak istri, ibu istri, itu tidak ada hubungan rahim dengan kita. Meskipun kita tetap harus berbuat baik kepada semua orang, bukan hanya karib kerabat kita. Tetapi kalau ditanya, mana yang wajib kita sambung tali silaturahimnya, konteksnya rahim. Konteksnya apa? Rahim. Maka jawabannya di antara tiga tadi. Yang pertama adalah karib kerabat yang itu adalah mahram kita, tidak boleh kita nikahi. Pendapat yang kedua, mereka adalah ahli waris kita. Kemudian yang ketiga adalah semua karib kerabat yang ada hubungan darah dengan kita. Bukan musyawarah karena pernikahan dan juga bukan karena persusuan. Kira-kira pendapat yang benar yang mana, Pak? Kalau seluruh karib kerabat, berarti kata sebagian yang tidak setuju dengan pendapat ini mengatakan berarti sampai Nabi siapa, Pak? Adam. Berarti sampai Nabi Nuh. Betul, Pak ya? Karena kita berasal dari rahim sampai Nabi Nuh, kemudian Nabi Adam. Betul, Pak? Ini kalau apa? Kalau apa? Semua karib kerabat. Ini kata sebagian ulama yang tidak setuju dengan pendapat ini. Karena susah, Pak. Tapi dibantah. Oh, tidak seperti itu caranya. Secara realita, kita itu kakek ketiga saja sudah lupa, Pak. Betul ya, Pak? Ada yang masih ingat kakek kedua siapa? Misalnya saya, bapak saya kakek. Kakeknya bapak. Ada yang masih ingat? Namanya apa itu, Pak? Buyut ya. Kakeknya bapak. Kakeknya kakek. Terus itu ke atas. Siapa yang masih ingat? Kalau masih ingat, alhamdulillah, dicari siapa istrinya, di mana saja keturunannya. Mantap. Sambung tali silaturahim, mengambil pendapat yang ketiga, siapapun itu. Tapi siapa yang mampu sampai Nabi Adam? Secara realita bantahannya. Jadi hukum asal tetap hukum asal, tetapi realitanya tidak ada yang seperti itu. Ini pendapat yang ketiga. Kalau pendapat yang pertama mengatakan yang wajib adalah yang haram untuk dinikahi, dinamakan mahram kita. Berarti kalau mahram boleh nggak, Pak? Kita berdua-duaan pergi ke luar kota? Boleh, karena tidak boleh kita nikahi. Jika aman dari fitnah. Jika aman dari apa? Fitnah. Hukum asalnya boleh. Baik, Bapak Ibu sekalian rahmati Allah. Tadi kita sebutkan yang wajib. Nah, sekarang kita akan menyebutkan yang sunnah. Yang sunnah untuk disambung silaturahimnya, yaitu karib kerabat selain mahram kita. Hukumnya sunnah. Berarti sepupu kita sunnah. Karena kita boleh menikahinya. Betul, Pak? Kemudian siapa lagi? Yang bukan mahram kita. Paman dari ya, yang belum tahu baru sepupu ini, yang apa namanya, yang boleh dinikahi. Tapi kita tidak boleh berbuat jahat kepada sepupu kita. Walaupun hukumnya sunnah menyambung tali silaturahim kepada mereka. Nah, di sini Bapak Ibu sekalian terpecahkan masalahnya. Silaturahim sama-sama dianjurkan kepada siapapun yang ada hubungan darah dengan kita. Namun ada rinciannya. Ada yang wajib disambung, yaitu yang mereka adalah mahram kita, tidak boleh kita nikahi. Yang kedua, yang sunnah untuk disambung tali silaturahimnya, yaitu karib kerabat kita yang ada hubungan darah tetapi bukan mahram kita. Bisa difahami insyaallah? Baik, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang selanjutnya ini terkait dengan pemahaman bentuk
memutus tali silaturahim. Bentuk memutus tali silaturahim. Tentu di dalam masalah ini, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dilandasi dengan dalil yang sangat menakutkan. Dan kebanyakan dari kita bisa tidak tahu atau pura-pura lupa dengan dalil ini. Apa dalilnya? Di dalam sebuah hadis Nabi Muhammad SAW mengancam orang yang memutus silaturahim untuk tidak masuk surga. Rasulullah SAW bersabda, la yadkhulul jannata qati'un. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Tidak masuk surga orang yang memutus tali silaturahim. Kira-kira yang perlu dipelajari apa, Pak? Yang perlu dipelajari adalah apa saja dan kapan kita disebut memutus tali silaturahim. Kapan kita disebut memutus tali silaturahim. Ini yang perlu kita pelajari. Di beberapa kitab ya, disebutkan di antaranya oleh Al-Imam An-Nawawi ya, dan juga imam-imam yang lainnya. Di sini ada 7 hal yang bisa tergolong memutus tali silaturahim. Semoga kita tidak pernah melakukannya. Yang pertama adalah menjahati karib kerabat. Jahat kepada karib kerabat. Jahat itu adalah melakukan perbuatan apapun yang menzolimi keluarga kita. Contohnya, membuat mereka sengsara, membuat mereka sakit, baik secara fisik maupun secara hati. Kadang-kadang sakit hati ini lebih susah disembuhkan daripada sakit badan. Betul nggak, Pak? Sakit hati itu biasanya gara-gara apa, Pak? Gara-gara lisan. Ya, gara-gara lisan. Biasanya lebih sakit daripada dipukul. Ya, daripada dipukul. Maka menjahati karib kerabat dengan bentuk apapun, ini termasuk memutus tali silaturahim dalam bentuk apapun. Kemudian, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dikatakan oleh Al-Imam As-Sun'ani, dan beliau menukil ucapan Al-Iraqi. Beliau mengatakan, faqala Zainul Iraqi takunu bil isaati ilar rahim. Zain Al-Iraqi mengatakan, pemutusan silaturahim terwujud dengan cara menjahati karib kerabat. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, ini yang kadang-kadang sering terjadi pada diri kita. Ini termasuk bentuk memutus tali silaturahim, yaitu dijahati kerabat, lalu kita membalas menjahati mereka. Belum ulangi, dijahati kerabat, lalu kita apa, Pak? Membalas kejahatan mereka. Membalas kejahatan mereka, kata sebagian ulama, termasuk memutus tali silaturahim. Harusnya kan kalau dijahati boleh membalas, tapi dalam konteks rahim tidak boleh. Dalam konteks apa, Pak? Rahim ini tidak boleh. Mengapa? Karena ketika kerabat satu dengan yang lainnya saling memaki-maki, saling membalas maki-makiannya, kemudian saling memfitnah dan saling membalas fitnahnya, sadar atau tidak sadar, sejatinya dia sedang memutuskan hubungan. Betul atau tidak, Pak? Sedang apa? Memutuskan hubungan. Dijahati, dibalas, maka hubungannya tidak akan nyambung. Dia akan putus karena dibalas. Kalau tidak dibalas, Pak, ada nggak potensi untuk nyambung kembali? Ada. Tapi kalau saling membalas, rasanya jauh sekali untuk bisa kembali nyambung. Jauh sekali. Betul atau tidak, Pak? Makanya dikatakan di dalam
kitabnya Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan, wa kama taqa'ul mukafa'atu bis-silati minal janibaini kadzalika taqa'u bil muqata'ati minal janibaini faman bada'a hina idzin fahuwal wasil. Bisa dilihat di dalam kitab Fathul Bari. Beliau mengatakan, sebagaimana mukafa'ah, mukafa'ah artinya membalas berbuat baik dengan yang semisalnya, namanya mukafa'ah, terrealisasi dengan melaksanakan silaturahim dari kedua belah pihak, maka demikian pula pemutusan silaturahim juga bisa terrealisasi dari kedua belah pihak, yaitu keburukan dibalas keburukan. Sebagaimana silaturahim, mukafaah itu berasal dari dua belah pihak, baik dibalas dengan baik, maka memutuskan silaturahim juga bisa berasal dari dua belah pihak. Berbuat jahat dibalas dengan berbuat jahat. Maka sikap yang tepat, Pak, kalau ada keluarga kita yang tidak suka dengan kita, mana yang lebih tepat? Kita sambung tali silaturahim, kita berbuat baik kepada dia, atau kita balas? Yang mana? Yang pertama atau yang kedua? Yang pertama. Jangan dibalas. Karena kalau dibalas ada potensi kita masuk dalam hadis ini. La yadkhulul jannata qati'. Tidak masuk surga orang yang apa? Memutus tali silaturahim. Ustaz, tapi hati ini rasanya nggak terima, kok bisa? Nggak apa, Pak? Nggak terima. Ya itulah dunia, Pak, ujian. Dunia itu apa? Ujian. Seperti itulah. Kalau orang pingin diangkat apa, Pak? Derajatnya. Kalau nggak pernah dibanting, kapan diangkat derajatnya? Kadang-kadang kita harus dibanting juga. Jangan hidup mulus. Sekali jatuh, wah, bangunnya susah. Kadang-kadang kita itu, Pak, perlu dibanting juga dalam masalah ini. Bermuamalah ketemu orang model seperti ini, bermuamalah ketemu orang model seperti itu. Itulah dinamika kehidupan. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah. Yang ketiga, ini juga kadang-kadang kita ini cuek, Pak. Hati-hati, cuek itu tidak selamanya baik. Cuek kalau dibicarakan atau digibahi baik, nggak usah dibalas. Tapi cuek dalam masalah ini bisa masuk ke dalam memutus tali silaturahim. Apa itu? Yang ketiga adalah dibaiki kerabat tapi tidak mau balas. Nggak peka. Nggak apa, Pak? Peka. Contoh, ketika dia menikah atau ketika anaknya menikah, saudara-saudaranya datang. Ketika saudara yang menikah, tidak pernah ngetok, Pak, nggak pernah kelihatan, nggak pernah apa? Kelihatan. Padahal satu kota, padahal jaraknya dekat, bisa ditempuh. Kecuali misalnya nikahannya di Jawa, keluarganya di Papua, wah ini jauh. Tapi kalau sama-sama satu pulau, apalagi Jawa itu kecil, itu insya Allah masih bisa ditempuh sesuai dengan kondisi masing-masing. Allah Maha tahu tentang hati-hati kita masing-masing. Ini yang ketiga. Jadi karib kerabat kita berbuat baik, tapi kita tidak peka. Untuk apa? Untuk membalas. Karib kerabat kita sering ziarah ke tempat kita, sering menraktir kita, tapi kita ini tidak peka untuk mentraktir dia. Ini bisa masuk. Karena, Pak, namanya manusia, ketika sering mentraktir gak pernah ditraktir, berundel juga, Pak. Apa ini? Saya nraktir terus kok gak pernah apa? Ditraktir. Akhirnya putus. Kan begitu. Dari mana perkataan ini? Ya, disebutkan di dalam perkataannya, Al-Maghribi mengatakan, wa aqulu bil aula man yutafaddalu alaihi wala yutafaddalu innahu qati'. Saya berkata, tentu lebih layak dikatakan bahwa orang yang dibaiki dan tidak membalas membaiki, dia adalah pemutus silaturahim. Pemutus apa? Silaturahim. Bisa di dalam dibuka di kitab Al-Badr At-Tamam juz 10 halaman 200. Kemudian yang keempat ini insya Allah kita nggak sampai hati untuk melakukannya, yaitu melalaikan kewajiban terhadap sesama saudara. Contoh, kadang-kadang kita mendapati orang tua kita sudah tua renta, tidak sanggup lagi mencari
nafkah. Bisa jadi sakit parah, lumpuh, mandi pun harus dibopong, mau kencing pun harus dipapah. Kadang-kadang kita akan mendapati orang tua seperti itu, Bapak Ibu sekalian. Kemudian kita ambil ayah kita, ditaruh di panti asuhan. Ini namanya apa, Pak? Wah, ini sakit orang ini. Anak ini sakit jiwa, Pak. Walaupun waras, tapi apa? Sakit jiwa. Dia mampu. Walaupun dia tidak mampu, dia harus berusaha. Jangan sampai, kadang-kadang mohon maaf, kita lihat di video itu, Pak, sampai ada nenek-nenek, dia itu dibuang di jalan. Tidak tahu mau pulang kemana. Diambil panti asuhan. Panti jombo, Pak. Panti apa? Jombo. Kadang-kadang kita mendapati di video itu menangis, dia kangen dengan anaknya. Kemudian nggak jadi kangen, sakit hati. Dulu saya melahirkan dia, kemudian sekarang dia buang diri saya di panti. Ngeri itu, Pak. Itu anaknya sakit pasti itu. Sakit jiwa. Meskipun waras, harus diobati. Nah, melalaikan kewajiban ini, insya Allah di Masjid Ar-Rahim ini tidak ada yang sampai hati melakukannya. Insya Allah. Bahkan, Pak, beberapa hari yang lalu saya mendapati ada seseorang sebelum bapaknya meninggal, rezekinya lancar luar biasa. Lancar luar biasa. Ibarat kalau dia menjual sekarang 1 kilo, 10 kilo, dulu 80 kilo sehari. Ketika sehari-hari sebelum dia ke pasar, dia, mohon maaf, membersihkan bapaknya, memandikan bapaknya, mencucikan pakaian bapaknya, mengurusi bapaknya, baru berangkat ke pasar. Sehari 80 kilo nggak kurang. Kemudian setelah itu meninggal bapaknya, baru kerasa, oh, ternyata bakti sama orang tua itu mengundang rezeki. Itu dari sisi finansial. Dan rezeki itu bukan hanya dari sisi finansial. Banyak rezeki, keberkahan keluarga, ketenangan keluarga, jiwa yang tidak ingin berbuat maksiat. Itu nikmat luar biasa, Pak. Jiwa yang dia sangat benci kepada maksiat, itu bisa jadi keberkahan daripada berbakti kepada orang tua. Keberkahan silaturahim, benci kepada maksiat. Sehingga di dalam Al-Quran disebutkan wa karroha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan. Allah membuat kalian benci kepada kekufuran, kefasikan dan kemaksiatan. Kalau kita masih benci atau masih suka, Pak, kepada kemaksiatan. Ada maksiat yang kita suka, ada maksiat yang kita benci. Tapi ada orang-orang, Pak, semua maksiat dia benci. Semua maksiat dia benci. Nah, orang-orang seperti ini adalah pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena hidup yang paling indah adalah di mana hari itu kita tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, contoh yang lain, kewajiban yang mungkin agak ringan, yang kadang-kadang kita remehkan adalah keluarga kita mengucapkan salam, kemudian kita tidak menjawab salam, hanya karena beda afiliasi. Karena beda apa? Afiliasi. Yang ini ikut kajian ini, yang ini ikut kajian itu. Akhirnya di dalam hatinya saling membenci, sakit itu. Salah di dalam menuntut ilmu. Pastikan sakit, salah menuntut ilmunya. Saling membenci antar keluarga. Ada atau tidak, Pak? Satu keluarga besar kita bermacam-macam afiliasi. Ada atau tidak? Jangan ada benci. Jangan ada apa? Benci. Karena bisa masuk ke dalam memutus tali silaturahim. Yang dibenci bukan pelakunya, tetapi kemaksiatannya. Yang dibenci bukan pelakunya, tetapi kesalahannya. Karena kita benci kesalahannya, tapi kita tetap sayang kepada pelakunya, kita perbaiki dengan hikmah. Kemudian Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, yang kelima adalah menghentikan kebiasaan
memberikan kebaikan kepada karib kerabat kita. Yang biasanya kita setiap bulan membiayai anaknya masuk pesantren misalnya, atau sekolah di mana misalnya, kita biayai kebutuhannya, kemudian karena jengkel akhirnya di stop. Akhirnya apa? Di stop. Padahal kan tidak wajib sebenarnya karena masih punya orang tua. Tapi ketika kita sudah memberi itu, setiap bulan kita kasih, karena jengkel dengan orang tuanya, urusan pribadi, kemudian di stop. Ini persis kisahnya dengan kisah siapa? Abu Bakar. Abu Bakar As-Siddiq pernah menyetop memberikan kebaikan kepada Mistah bin Utsatha, memberikan kebutuhan-kebutuhan Mistah bin Utsatha. Apa penyebabnya, Pak? Karena Mistah telah ikut andil dalam kejadian haditsatul ifki, pemfitnahan Aisyah radhiyallahu anha dengan perbuatan zina. Akhirnya Abu Bakar, saya tidak akan lagi memenuhi kebutuhan-kebutuhan Anda, wahai Mistah bin Utsatha. Apakah Allah kemudian mantap? Tidak, Pak. Allah menegur dia, ala tuhibbuna ayyaghfirallahu lakum, wahai manusia, maukah Allah mengampuni dosa-dosa kalian? Wallahu ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi ini balasan bagi orang yang memaafkan kesalahan karib kerabatnya atau saudara-saudara yang lainnya. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin itu 6 hal yang berkaitan dengan kapan seseorang dikatakan apa tadi? Tidak menyambung tali silaturahim atau memutuskan tali silaturahim. Insyaallah kita lanjutkan tentang silaturahim ini pada pertemuan yang akan datang. Wabillahi taufik wal hidayah. Semoga yang disampaikan ini bermanfaat tentunya untuk selalu niat amal dan disampaikan. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.